Halo semuanya, selamat datang di bioskop tetanggamu. Apa kabar kalian semua? Senang bisa menjumpai kalian di sini. Tentunya seperti biasa, saya akan menemani saat santai kalian dengan membawakan kisah dan cerita-cerita menarik. Dalam cerita kali ini, saya akan membawakan kisah petualangan dan perjuangan dari para pemburu jurik yang akan menghancurkan kota. Posisikan diri kalian dan siapkan cemilan agar kalian tak terlewatkan setiap alur ceritanya. Tak perlu hitung panjang lebar. Yuk sekarang mari kita masuk ke dalam ceritanya. Summerville, Oklahoma. Egon Spengler mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi saat ditabrak oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia berhasil selamat dan berlari ke rumahnya. Dia bersiap dengan jebakan hantu di depan rumahnya. Tapi jebakannya gagal karena kurangnya daya listrik. Lalu Egon masuk ke rumah dan mempersiapkan diri. Tapi hantu itu membunuh Egon di atas kursinya. Dan film pun baru dimulai. Putri Egon, Kelly, tinggal bersama anak-anaknya Trevor dan Phoebe. Phoebe! Ow! Phoebe! What are you? Phoebe rupanya mewarisi bakat Egon dalam hal sains. Like quesadillas. Your quesadilla. Namun tiba-tiba pengelola kontrakan datang. Kind of. My father died. Mereka diusir dari sana karena Kelly tidak dapat membayar uang sewa. Gak mau ambil pusing. Mereka pun pergi ke Summerville untuk menempati rumah warisan Egon. Sambil menunggu mereka sampai, saya ingatkan kembali untuk dukungannya terhadap channel bioskop tetanggamu ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan keseruan lainnya. Akhirnya, mereka sampai ke Summerville dan mendapati rumahnya yang berada di pinggiran kota yang tidak terawat. Bahkan sinyal ponsel pun susah. Semua orang di kota mengenal Egon sebagai petani tanah karena dia cuma menyendiri dan menggarap sebidang tanah tanpa menanaminya. Nice. Saat di dalam rumah, terjadilah gempa dan mereka berlindung di bawah meja. Remember that summer we died under a table? Annoying is what it is. Give or take. Di saat itulah, Phoebe menemukan PKE meter di bawah kursi, di mana PKE adalah alat untuk mendeteksi hantu. Kelly kemudian mengajak anak-anaknya untuk makan malam di toko burger. We have lives to know. You don't. I'll be right. Melihat toko itu membutuhkan pegawai, Trevor pun masuk sekalian untuk melamar pekerjaan. Di sana dia tertarik dengan seorang cewek pramusaji yang bernama Lucky. You look pretty young now. I saw the sign out front. Trevor pun berkenalan dan mengungkapkan keinginannya. Dia bilang pada Lucky kalau ia tertarik dengan lowongan pekerjaan yang terpampang di depan dan ia siap untuk bisa bekerja di sana, yang langsung diterima. You think you can
Put in a good word for me? I can... Setelah selesai mereka pun kembali. Saat mereka kembali ke rumah, papan catur yang ada di kamar PB tiba-tiba jatuh dari meja dan berserakan. PB kemudian mengatur ulang bidak caturnya sebelum tidur. Sementara itu, Trevor yang berjalan di luar mencari sinyal. Ia masuk ke gudang dan dia menemukan Ecto 1. Setelah malam berlalu, paginya, Bibi menemukan salah satu bidak catur putih berpindah tempat, seperti melakukan langkahnya. Dia kemudian melangkahkan bidak hitam. Setelah itu, Kylie mengantar Trevor untuk mulai bekerja di tempat burger dan mengantar Bibi memulai sekolahnya. Because That's funny. No, it's not. Okay, you can drop me off. You love school. I love learning. This is a scrape asbestos out of the attic. Be yourself. Dream job. Dia bertemu gurunya yang bernama Grubersen dan berkenalan dengan teman sekelasnya, Podcast. Your school is still operating on VH. I'm Phoebe. Oh, cool. Podcast punya hobi mewawancarai dan memiliki channel podcastnya sendiri dalam bidang supernatural. Hello. Bibi pergi ke kantor Grubersen dan dia mengetahui bahwa Grubersen adalah seorang ahli gempa dan dia telah memantau aktivitas seismik di kota selama beberapa tahun terakhir yang sering terjadi gempa. And crests. But this is large S wave. In Somerville, large P wave. Reading 3, 2, 1. Yeah. Pulang sekolah, Podcast mengajak Bibi ke bekas tambang yang telah ditutup. Mine's been closed since the 40s. They just put all these. Town was basically a mining operation. Mereka menemukan dinding batu yang berbentuk seperti gerbang raksasa. Why? One. Di dinding batu itu terukir sesuatu yang tampak seperti seekor monster besar. So what's your podcast about? Malam harinya, Bibi melihat bahwa bidak catur putih bergerak lagi. Dia lalu melangkahkan kuda bidak hitam. Kuda bidak putih tiba-tiba bergerak sendiri dan melempar kuda bidak hitam. Alat PKI Bibi menyala, mendeteksi adanya hantu di ruangan itu. Bibi lalu menyusuri setiap ruangan di rumah dan menemukan jebakan hantu tua di bawah lantai. Paginya di sekolah, Bibi membawa jebakan hantu itu dan menunjukkannya kepada Podcast. Of what? Trap. Grubersen pun melihatnya dan menjadi New penasaran. York in the 80s? It's like The Walking Dead. Wait a minute. Dia lalu menunjukkan pada Bibi dan Podcast video Ghostbusters saat mereka menyelamatkan Manhattan dari kehancuran di tahun 80-an. Your dad never mentioned this? Melihat semua itu, Bibi akhirnya mengetahui bahwa kakeknya adalah anggota Ghostbuster. Should we open it? Lalu Grubersen mengajak mereka keluar kelas untuk menunjukkan bagaimana cara kerja jebakan itu. Science is all. Science is reckless.
Total. Fire it up. Tapi secara tidak sengaja mereka malah melepaskan hantu di dalamnya dan terbang menuju tambang Sandor. Setelah itu, Grubersen mengantar VB dan podcast pulang. Like an ordinary house. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Kelly. Aztec death whistle. It's a service I provide. Art Well, I'm. Grubersen dan Kelly terlihat saling is my tertarik. slowly dying soul. Is that what that? Sementara itu, VB dan podcast mulai mempelajari barang-barang Egon. Dan ia menemukan buku tentang Gojer the Gojerian, makhluk kuno jahat yang pernah meneror Manhattan bertahun-tahun yang lalu. The gatekeeper and keymaster must assume the form. Di buku itu juga disebutkan bahwa Gozer hanya bisa dibebaskan oleh Gatekeeper dan Keymaster. Yum. Sementara itu, Lucky dan teman-temannya mengajak Trevor nongkrong di pegunungan tambang. Alih-alih melepaskan penat, mereka pun pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, mereka menemukan suatu makhluk yang meledak dan terbang dari dalam sumur tambang. Di lain sisi, Phoebe membawa PKM meter dan pergi ke gudang. Di sana dia menemukan ruang kerja dan ruang komputer lama Egon. Dia juga menemukan seragam lama Ghostbuster. Melihat hantu itu membantunya, dia pun akhirnya menyadari bahwa hantu yang selalu mengikutinya adalah kakeknya yaitu Egon. Those pliers? Lalu dia pun mencoba memperbaiki salah satu komponen alat penembak proton sebelum kembali ke kamarnya. Phoebe kemudian melihat iklan lama Ghostbuster di YouTube dan mencatat nomor teleponnya. You're awake. What are you up to? Namun tiba-tiba ibunya datang. Phoebe kemudian bertanya kepada ibunya, ilmuwan macam apa Egon itu? Ibunya menjawab bahwa Egon adalah ilmuwan yang tidak bertanggung jawab karena sudah meninggalkan keluarganya. Paginya, Phoebe bersama podcast membawa alat penembak proton untuk mengujinya. I mean, no offense, but you are 12. Dan ternyata masih bisa bekerja dengan baik. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara yang datang dari dalam sebuah gedung. Come on. Mereka pun mengikuti arah suara itu. Di sana mereka menemukan hantu Blobby biru yang disebut Mancer. Ia sedang memakan logam. Hantu itu melihat Phoebe dan podcast, lalu menyerang mereka dengan menembakkan pecahan logam.
Phoebe membalas dengan menembakkan sinar proton ke Mancher yang membuatnya terbang melarikan diri. Sementara itu, di lain sisi, Trevor berhasil memperbaiki Ecto 1. Dia kemudian membawanya keluar untuk mencobanya. Come on. Di perjalanan, dia bertemu Phoebe dan Podcast yang sedang mengejar Mancher. Mereka kemudian melanjutkan pengejaran dengan menaiki Ecto 1. Dan akhirnya, mereka menemukan Mancher di kota. Mereka terus mengejarnya sambil menembakinya dengan sinar proton. Podcast pun mempersiapkan jebakan hantu menggunakan mobil remote kontrolnya. Mancher lalu kabur menuju tambang. Namun akhirnya mereka berhasil menangkapnya dengan jebakan hantu yang dipasang di mobil remote control. What's that? I think we just caught a ghost. Namun sayangnya, saat mereka kembali, mereka ditangkap oleh Sheriff Domingo dan dimasukkan ke sel karena sudah mengacau di kota. Tak hanya itu, Ecto 1 dan alat-alat mereka pun disita. Di tahanan, Trevor menceritakan pengalamannya saat nongkrong di tambang, di mana ia menemukan hantu. Lalu Lucky tiba-tiba muncul di sel sebelah dan membenarkan cerita Trevor. I was there. Here. Actually, you could really help. Sorry, Dad. Saat Lucky berbicara pada Siris, mereka akhirnya menyadari bahwa Lucky adalah putri Sheriff Domingo. Phoebe kemudian meminta izin pada Sheriff untuk menelpon. Who you gonna call? Dia kemudian menelpon nomor Ghostbusters yang sudah dia catat. Ray yang sedang di toko barang antik mengangkat telepon Phoebe. In prison. I'm not a lawyer, but I'm listening. Phoebe lalu menceritakan kalau ia sedang di penjara, dan ia pun memberi kabar perihal kematian Egon kepada Ray. Egon Spengler. Ray pun terkejut mendengar hal itu, karena ia sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Oh, man. Ray lalu menceritakan kepada Phoebe bahwa Egon bertengkar dengan anggota Ghostbusters lainnya sebelum dia pergi ke Summerfield dengan membawa semua peralatan mereka. Some Starbucks now. So they... He's at SUNY Cortland now. He's a professor emeritus. He teaches. Terakhir kali Ray berbicara dengan Egon, dia menyebutkan pembicaraan gila, di mana itu tentang kiamat. Well, he wasn't helping.
We went from 10 calls to tell people that their little ghost problems didn't matter because the world... Phoebe memberitahu Ray bahwa dia adalah cucu Egon. Where was my grandfather? Namun sayang, Sheriff menutup teleponnya. Where are my kids? They're in the lockup. Clay dan Gruberson lalu datang untuk mengeluarkan mereka dan membawa mereka pulang. It's her idea. Wait, but what about our stuff? No! We need... Phoebe, let's go. Akhirnya mereka bisa kembali ke rumah, walau mobil Octo dan alat-alatnya masih disita. Yeah, you got it. I don't mean now. Sementara itu di tambang, sesuatu terjadi, dinding gerbang merekat, dan mulai terbuka. Lalu sebentuk sinar terbang menuju ke arah kota. Sementara itu, Gruberson pergi ke Walmart untuk membeli es krim. Here we go. Strawberry. Lalu ia melihat kantong-kantong kecil berisi marshmallow bergerak-gerak. Kemudian, makhluk-makhluk marshmallow kecil bermunculan dari dalam kantong. Hantu-hantu itu mengacau di sana. Gruberson lalu melihat monster Keymaster. Dia pun berlari ketakutan, tetapi monster itu mengejarnya sampai ke mobil dan menyerangnya. Okay, so what exactly is happening with the man? Keesokan harinya, Phoebe dan Podcast membawa Trevor dan Lucky ke tambang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. They're both completely harmless until you stick one in your... Mereka menemukan sebuah kuil dengan patung Gozer. Is that Gozer? 1000 BC. Everyone watch their... Where are all the bodies? Kemudian mereka menemukan mayat Ivo Sandor yang diawetkan dalam sebuah peti kaca. Ivo Sandor adalah seorang pemimpin sekte yang memuja Gozer. It's a countdown. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari dalam lubang. Lalu terjadi gempa. Rupanya, gempa itu terjadi karena alat-alat penambak proton yang pernah dipasang oleh Egon sebelumnya. Alat itu sedang menembaki sumur pengorbanan untuk mencegah Gozer dan hantu lainnya keluar. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali. Sementara itu, saat Kelly mencari Phoebe, ia malah menemukan ruang kerja Egon. Dia juga merasakan bahwa hantu Egon juga masih berada di situ. Rupanya Egon selalu mengikuti perkembangannya saat tumbuh menjadi dewasa. Egon memasang foto-foto dan artikel berita tentang dia di seluruh dindingnya. Kelly akhirnya menyadari bahwa Egon benar-benar mencintainya. Namun tiba-tiba, monster Gatekeeper menyerang Kelly. Mom? Anak-anak kembali ke rumah dan menemukan Kelly dirasuki oleh Gatekeeper. No, Mom, there's only Zoo. What's happening right now? Hey? Mom. Dia menjadi liar dan menyerang mereka. Sementara di lain sisi, Gruberson yang ternyata dirasuki oleh Keymaster tiba di tambang dan merusak alat penembak proton.
Hantu-hantu jahat pun terbebaskan dan berterbangan ke Summerville. Gunung tambang diselimuti awan hitam yang berputar dan membumbung di angkasa. Kali yang sudah dirasuki Gatekeeper pun melompat dan berlari menuju tambang. Lalu Phoebe tak sengaja menemukan petunjuk berupa tulisan tanah. Setelah ia menggali tanah di sana, Phoebe pun akhirnya menyadari bahwa lahan di depan rumahnya berisi rangkaian dari banyak jebakan hantu. Lalu anak-anak pergi ke Lab Egon, mengambil peralatan dan seragam Ghostbuster untuk mencoba menghentikan Gozer. No, he came here to finish what the original Ghostbusters. Mereka mempelajari semua peralatan di sana dan berencana menjebak hantu-hantu itu ke lahan pertanian. How do we get Gozer into the field? Sementara itu, Gatekeeper dan Keymaster bertemu di tambang dan berniat membangkitkan Gozer. Saat itu, terjadi kepanikan di Summerville. Anak-anak pergi ke kantor polisi yang sedang kosong. No. Mereka berniat mengambil peralatan yang disita, namun ternyata peralatan mereka ditaruh dalam sebuah jeruji besi. Tetapi podcast punya ide, dia menjangkau jebakan hantu dan membukanya. Wait! Mereka akhirnya bisa mengambil peralatan mereka, lalu menuju ke tambang dengan Ecto 1, sementara Lucky akan menunggu di rumah Phoebe. Mereka sampai di tambang dan menyaksikan Gatekeeper dan Keymaster membangkitkan Gozer menjadi wujud manusia. That's my mom. Hantu-hantu semakin banyak yang bebas dan berterbangan. Dan Gozer pun bangkit dalam wujud manusia. Gods, I have built this temple. Mayat Sandor pun ikut bangkit dan mencoba berbicara dengan Gozer. Tetapi Gozer justru membelahnya menjadi dua bagian. We can rule the world. Phoebe lalu maju dan bicara dengan Gozer untuk mengalihkan perhatiannya. Call a fish with no eyes. Whale. There's 2 whales in a bar. Sementara podcast mengarahkan jebakan hantu mobil remote ke bawah monster Gatekeeper. You have a drink name. Have you come to offer yourself? Are you prepared to die? Gatekeeper pun berhasil masuk perangkap, dan Kelly kembali ke bentuk aslinya. Lalu mereka kabur dengan Ecto 1. Mom, it's okay. You were kind of possessed. Possessed? Inside that trap. I'm a scientist. Coming in hot! Mereka pun sampai di rumah. Oh my god. Stop. Hey. Phoebe memancing Gozer dengan menunjukkan perangkap Gatekeeper. Saat Gozer menginjak lahan rangkaian jebakan, Kelly menghidupkan jebakannya, namun ternyata daya listrik tidak cukup. Jebakan Twill tidak berfungsi. Lucky keluar dari dalam rumah dan menembak Gozer dengan sinar proton.
Namun Gozer mampu bertahan dan menarik Lucky hingga terjatuh. Gozer berhasil merebut jebakan Gatekeeper dan membebaskannya. Gatekeeper merasuki Lucky dan membuat Gozer mendapatkan kekuatannya. Saat Gozer akan membunuh mereka, tiba-tiba Ghostbusters tua, yaitu Ray, Peter, dan Winston, muncul untuk membantu. The name of the county of Somerville, state of Oklahoma, the Association for the Advancement of Retired Persons, this world immediately. Mereka menembakkan sinar proton bersama-sama. Electron bolts! You feel that? Yeah. Uh-oh. Is Arnold crossing the street? No! Namun ternyata Gozer lebih kuat. Dia membalikkan sinarnya dan membuat ketiganya terlampar. I do. You got, but no, you always had to vanquish. Phoebe mencoba untuk menembak Gozer sendiri. Come on, Phoebe! Terlihat hantu Egon muncul dan membantu Phoebe memegangnya dengan benar. Di saat yang sama, para Ghostbusters tua pun kembali menembak Gozer. Podcast berhasil mengusir hantu-hantu marshmallow kecil dengan stun gun. Dan penembak sinar proton Trevor pun aktif kembali. Dia menembakkan sinar protonnya ke arah kapasitor pembangkit listrik rangkaian jebakan. Kelly lalu menginjak pedal jebakan, dan rangkaian jebakan pun menyala dan berhasil menyedot Gozer dan hantu-hantu lainnya. Akhirnya Lucky dan Gruberson keluar dari cangkang Gatekeeper dan Keymaster. Hey man, are you okay? Totally thought I lost you. Sorry about that. Hi. Hi. Hey. Kelly akhirnya bisa memeluk ayahnya sebelum Egon benar-benar menghilang. Dan kisah ini pun berakhir dengan bahagia. Gimana ceritanya? Berikan komentar dan tanda suka kalian, dan jangan sampai ketinggalan untuk cerita dan keseruan-keseruan lainnya hanya di bioskop tetangga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah bersama saya di sini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.